Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Fitra Muhammad Akmal. Saat ini, saya sedang berada di Perpustakaan Al-Azhar di Mesir. Di sini, saya ingin mencari tahu kisah-kisah kesufian dari para tokoh imam mazhab kita. Yuk, kita masuk. Nah, ini dia madingnya. Saya ceritakan ya kisah-kisahnya. Pada abad keemasan Islam, lahirlah 4 ulama besar yang membentuk landasan hukum Islam hingga saat ini. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempat tokoh ini, dengan perjalanan hidup yang unik dan penuh hikmah, menyumbangkan pemikiran yang menjadi rujukan bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Keempat tokoh besar mazhab fikih tidak hanya dikenal karena kecermelangan hukum Islam yang mereka wariskan, tetapi juga ke dalam spiritualitas mereka. Kesufian menjadi jiwa yang menyatu dengan keilmuan mereka, menuntun mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cinta, ibadah, dan perjuangan melawan egonya. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi. Dikenal sebagai ahli fikih pertama dan beliau jugalah yang mengembangkan mazhab Hanafi, di mana mazhab ini menekankan pemikiran rasional dan fleksibel dalam ijtihad untuk menghadapi persoalan hukum. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghabiskan malam-malamnya dalam tangisan di dalam salatnya dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Baginya, memahami hukum Allah haruslah dimulai dengan menyucikan hati dan kedekatan dengannya. Imam Abu Hanifah merupakan seorang pedagang sutra yang sukses. Suatu hari, ada seorang perempuan yang ingin menjual sutra kepadanya dengan harga yang murah. Namun, karena Imam Abu Hanifah sudah lama dalam berdagang sutra, beliau tahu kualitas sutra perempuan itu sangat bagus. Sehingga Imam Abu Hanifah menyuruh perempuan itu pergi mencari orang yang bisa menaksir harga sutranya, agar Imam Abu Hanifah dapat membeli sutra itu dengan harga yang pantas untuk menghindari sifat kezaliman. Imam yang juga seorang pedagang ini menolak jabatan sebagai sekretaris daerah yang ditawarkan oleh gubernur Kufah yang bernama Yazid bin Hurairah al-Fazari dari dinasti Umayyah dan jabatan hakim dari Khalifah Al-Mansur. Ternyata, sikap politik Imam Abu Hanifah tetap saja tidak mau masuk ke pusaran politik meskipun rezim telah berganti di tangan Abbasiyah. Beliau khawatir akan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana atas penolakan itu membuatnya divonis hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi, ada beberapa keteladanan dari kisah kesufian Imam Abu Hanifah tadi. Yang pertama yaitu menolak jabatan sebagai hakim demi integritas, karena beliau khawatir tidak dapat menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam karena terikat oleh politik. Yang kedua yaitu keadilan dalam berdagang, di mana beliau selalu menjaga kejujuran dalam bisnisnya. Yang ketiga, menolak harta dari penguasa. Pada saat itu, Imam Abu Hanifah seringkali ditawarkan hadiah atas jasa dan keilmuannya. Tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya dengan sopan karena tidak mau terjerumus dalam jebakan duniawi dan politik. Yang keempat adalah kesederhanaan dalam kehidupan pribadi. Meskipun beliau merupakan pedagang yang sukses, Imam Abu Hanifah hanya mengambil sedikit keuntungannya untuk keperluan sehari-hari dan sisanya beliau sedekahkan. Dan yang terakhir adalah ketekunan dalam beribadah, di mana kezuhudan Imam Abu Hanifah juga terlihat dalam ibadahnya. Beliau sering sekali menangis dalam sholat malamnya untuk memohon ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam mazhab yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 711 Masehi. Beliau adalah pendiri dari mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas juga dikenal karena kitab yang dibuatnya, yaitu kitab Al-Muwatta, yang menjadi salah satu koleksi pertama hadis dan hukum Islam. Mazhab Maliki menekankan pentingnya tradisi masyarakat Madinah sebagai pedoman hukum Islam. Imam Malik selalu berpakaian rapi dan sangat menjaga kehormatan dalam mengajarkan ilmunya. Beliau tidak pernah mengajarkan hadis kecuali dalam keadaan yang suci, memakai pakaian-pakaian yang terbaik, dan duduk dengan penuh hikmat.
Selain itu, Imam Malik menunjukkan sikap tawaduk atau rendah hati dalam setiap majelisnya. Imam Malik berani berkata tidak tahu kepada orang yang bertanya perihal perkara yang tidak diketahui oleh Imam Malik. Hal ini penting karena sebagai seorang yang berpengetahuan, terkadang sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Imam Malik selalu menjaga hubungan baik dengan para penguasa. Di hadapan para penguasa, beliau merupakan seorang guru dan juga penasehat. Meskipun ia memiliki hubungan yang baik dengan para penguasa, integritas Imam Malik tetap terjaga. Terbukti ketika sebuah peristiwa yang mengakibatkannya harus masuk penjara karena menolak menarik kembali fatwanya. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Imam Malik tadi? Yaitu yang pertama, hormat dan adab terhadap ilmu. Di mana sebelum mengajar, Imam Malik selalu memastikan dirinya dalam keadaan yang suci. Yang kedua, tidak sombong atas ilmunya. Beliau selalu rendah hati dalam mengajar. Bahkan jika suatu perkara tersebut tidak diketahuinya, ia tidak gengsi mengatakan bahwa saya tidak tahu. Yang ketiga, tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Ini dibuktikan dengan fatwa beliau terhadap penguasa. Yang terakhir, kezuhudan dalam kehidupan. Meskipun memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan penguasa, Imam Malik tidak pernah mencari kekayaan dan kedudukan di duniawi. Imam yang ketiga yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 767 Masehi. Dikenal sebagai pembaru dalam ilmu fikih. Beliau menyatukan tradisi tekstual dan rasional dalam mazhab Syafi'i. Perjalanannya ke berbagai wilayah Islam mempertemukan beliau dengan beragam tradisi hukum yang kemudian beliau sistematisasikan dalam kitabnya yaitu kitab Ar-Risalah. Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang pengembara ilmu, menempuh perjalanan panjang untuk menyempurnakan pengetahuannya. Dalam setiap langkahnya, ia tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan renungannya. Beliau percaya bahwa keilmuan tanpa kedekatan dengan Allah adalah sebuah hal yang sia-sia. Jadi, siapa yang tahu apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Imam Syafi'i ini? Ya, yaitu keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Imam Syafi'i adalah dedikasi yang tinggi dalam menuntut ilmu. Tidak pernah merasa puas dalam mencari ilmu pengetahuan. Beliau juga memiliki kesabaran yang tinggi dalam mengajarkan ilmunya, serta memiliki kedalaman rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 780 Masehi dan sebagai pendiri dari mazhab Hambali. Beliau dikenal karena keteguhannya mempertahankan ajaran sunnah. Bahkan ketika diancam oleh penguasa dalam fitnah kalak Al-Quran, kesabaran dan keteguhan beliau menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi ujian iman. Tidak hanya cerdas, Imam Hanbali dikenal tekun beribadah dan sangat dermawan. Imam Ibrahim bin Hani merupakan sahabat Hanbali yang menjadi saksi kezuhudan beliau. Hampir setiap hari, Imam Hanbali berpuasa dan tidurnya pun sedikit, sekalipun itu di waktu malam. Beliau lebih banyak salat malam dan witir hingga subuh datang. Mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, pernah berkata, "Aku pernah datang kepada Imam Hanbali, lalu aku diberikan uang sebanyak 4 dirham, sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini, dan semuanya kuberikan kepada engkau.'" Selain itu, Imam Ahmad bin Hanbal menjadi simbol kesabaran dan keteguhan iman dan pendirian, menghadapi fitnah besar dengan tawakal yang luar biasa. Meski dipenjara dan disiksa, beliau tetap berzikir dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal, ujian dunia hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi, keteladanan kesufian dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang dapat kita teladani setidaknya ada 4 yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ibadah malam yang terjaga.
Ini adalah bentuk kezuhudan yang luar biasa, di sambil aktivitasnya mencari ilmu, juga tidak pernah melupakan Sang Pencipta. Yang kedua adalah kedermawanannya. Bahkan beliau memberikan semua harta yang didapatkannya di hari itu kepada sahabatnya. Yang ketiga adalah kesabaran dan selalu berpikir positif atas ujian yang dialaminya. Dan yang terakhir adalah keteguhan iman dan pendirian. Beliau menentang aliran Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah, yang menyebabkan ia dimasukkan ke dalam penjara oleh penguasa. Itulah teman-teman sebuah kisah kehidupan dari 4 imam mazhab kita. Mereka ini bukan hanya pemimpin dalam fikih, tetapi juga keteladanan dalam kesufian. Sifat zuhud, tawakal, dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pondasi dari setiap keputusan dan langkah hidup mereka. Semoga kita dapat menjadikan itu semua sebagai teladan dalam perjalanan hidup kita, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.